Saya Budi Manfaat. Sesi kali ini kita akan bicara tentang peninjauan literatur untuk penelitian kita. Jadi ingat kembali bahwa penelitian itu adalah seni mempertemukan tiga dunia. Jadi dunia realitas, dunia pikiran pembelajar, dan yang ketiga adalah dunia bangunan ilmu pengetahuan. Jadi setelah melihat realitas yang menarik, lalu pikiran kita bertanya, mengapa begitu, bagaimana jika, dan seterusnya. Maka setelah itu kita perlu meninjau dunia ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Ya, jadi tidak selalu apa yang kita pertanyakan, apa yang ingin kita ketahui, itu langsung kita teliti. Jangan-jangan itu sudah ada. Jangan-jangan sudah ada pengetahuan tentang itu sebelumnya. Jika sudah ada, maka kita tidak perlu mengulang pengetahuan yang sudah ada. Atau mungkin dari pengetahuan itu ada yang perlu dipertanyakan, ya, ada yang diragukan. Maka ada alasan untuk kita menelitinya lebih lanjut. Atau ada bagian dari pengetahuan itu yang belum dikembangkan atau belum diketahui lebih lanjut. Maka kita perlu mengambil posisi di mana pengetahuan itu belum ditemukan. Nah, sehingga peninjauan literatur itu begitu penting, dan ini merupakan bagian dari proses penelitian. Jadi meninjau literatur itu artinya adalah meninjau dunia yang ketiga ini. Nah, dalam skripsi, maka tempat untuk menceritakan tentang dunia yang ketiga itu, yaitu dunia tentang bangunan ilmu pengetahuan yang telah ada, itu biasanya posisinya ada di bab 2 ya, kalau dalam skripsi, tesis atau disertasi ya. Nah, adapun tentang latar belakang masalahnya, kemudian pertanyaan penelitiannya ya, itu disajikan di bab yang pertama, yaitu di bab 1 ya. Nah, jadi sudah jelas posisinya ya, mengapa kita perlu meninjau literatur. Jadi sumber yang utama itu adalah publikasi yang kredibel. Jadi jurnal-jurnal internasional itu adalah publikasi yang kredibel. Kenapa dia disebut kredibel? Karena dia telah melalui sebuah proses review yang begitu ketat oleh sejumlah pakar dari berbagai negara. Jadi mereka adalah ahli di bidangnya. Sehingga apa yang dipublikasikan itu bisa dikatakan terpercaya, kredibel, karena telah melalui verifikasi yang begitu ketatnya. Jadi sumber yang paling utama, jadi literatur yang perlu ditinjau itu adalah jurnal-jurnal internasional. Nah, di bawah itu mungkin kita juga bisa melengkapinya dengan jurnal-jurnal nasional. Jadi pembedanya, kalau jurnal nasional itu reviewernya itu adalah dari beberapa orang ya, ahli dalam satu negara yang sama ya. Tentu saja kalau reviewernya semakin banyak, mewakili dari berbagai negara, maka semakin terpercaya. Sehingga yang paling utama adalah jurnal internasional, dan di bawah itu adalah jurnal nasional. Nah, selain itu buku-buku, buletin, surat kabar ya, itu juga bisa menjadi pelengkap literatur yang juga perlu ditinjau. Dari cerita ini kita bisa membayangkan beberapa keterampilan yang diperlukan dalam kegiatan peninjauan literatur. Berarti kita perlu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik ya, karena jurnal internasional itu biasanya disajikan dalam sebuah bahasa Inggris. Kemudian kita juga perlu memiliki keterampilan untuk menggunakan mesin pencarian di internet. Bagaimana memilih kata kunci yang sesuai ya. Tanpa memiliki keterampilan itu biasanya kita kesulitan untuk mendapatkan literatur. Nah, kita bandingkan kalau peninjauan literatur secara konvensional pada zaman dahulu, orang meninjau literatur itu biasanya pergi secara langsung, datang ke perpustakaan, membaca
buku-buku atau jurnal yang sesuai, dan tentu saja prosesnya tidak bisa secepat kalau kita memanfaatkan media internet ya. Jadi kita tidak perlu memilah-milah dari jurnal satu ke jurnal yang lain yang memakan waktu yang cukup, tapi kita langsung memasukkan kata kunci dan berbekal kita memiliki pengetahuan beberapa alamat internet yang sesuai atau mesin pencarian yang tepat, maka biasanya kita akan mendapatkan literatur sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi ketika kita membaca literatur, sebenarnya kita membutuhkan 3 hal ya. Jadi yang pertama kita meninjau konsep-konsep. Yang kedua kita meninjau teori-teori. Dan yang ketiga kita meninjau hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi ada 3 hal: meninjau konsep, meninjau teori, dan meninjau hasil penelitiannya. Tentu saja adalah yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita judul penelitiannya adalah pengaruh A terhadap B, berarti kita bicara nanti pasti terkait dengan konsep A, ada konsep B ya. Sehingga nanti apa sih A itu, definisinya ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu melihat teori-teorinya yang berkaitan dengan itu. Jadi bedanya antara konsep dan teori. Jadi kalau konsep itu satu variabel ya, tapi kalau sudah bicara teori itu sudah bicara keterkaitan antar variabel ya. Jadi kita meninjau literatur itu adalah dalam rangka untuk meninjau konsep-konsep yang relevan dengan penelitian kita. Yang kedua adalah meninjau teori-teori yang relevan dengan penelitian kita. Dan yang ketiga adalah meninjau hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Meninjau literatur itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk kita membangun definisi konseptual. Nah, yang ketiga dalam rangka untuk membangun kerangka teoritik, dan yang ketiga adalah dalam rangka untuk membangun hubungan dan landasan, yang sekaligus itu adalah ujung-ujungnya untuk menunjukkan pembeda dan kebaruan. Jadi untuk menunjukkan apa bedanya penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Sekaligus ini untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian yang akan kita lakukan. Jadi cukup jelas ya mengapa atau untuk apa kita meninjau literatur yang telah ada. Baca sebanyak mungkin literatur yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi jangan satu ya, tidak cukup satu literatur, tidak cukup satu jurnal, tidak cukup satu buku. Sebanyak mungkin literatur kita baca yang semuanya kita pastikan relevan atau mendukung dalam penelitian kita. Nah, ada satu tips ya, bagaimana agar kita nanti bisa mengelola apa yang kita baca itu sehingga memudahkan kita untuk menuliskannya. Jadi jangan membaca sambil menulis ya. Kalau saya menyarankan sebelum menjadi sebuah tulisan paragraf, kita perlu membuat tabulasi dulu ya. Jadi literatur yang kita baca itu sebaiknya kita simpan dalam sebuah bank dulu ya. Jadi bank hasil peninjauan literatur kita. Nah, saya menggambarkan seperti ini ya. Jadi ada dalam kolom-kolom dan baris-baris begitu. Jadi misalnya kolom-kolomnya yang sangat penting itu adalah ada nomor, ada kolom penerbit atau nama jurnalnya. Kalau buku ya nama penerbit bukunya. Jadi kalau jurnal ya nama penerbit jurnal itu ya. Biasanya adalah nama jurnalnya. Lalu itu tahun berapa terbitnya. Dan lalu dari jurnal itu kita
nanti akan yang akan kita rujuk itu ada pada halaman berapa, lalu pemilik otoritasnya, autornya ya. Jadi nama pemegang otoritasnya, berarti itu adalah nama penulis jurnalnya ya. Kalau buku ya penulis bukunya itu. Lalu apa kontribusinya dari publikasi itu? Kontribusi itu misalnya jurnal ini memberi kontribusi terkait dengan konsep ya, misalnya begitu, tandai berarti dari bacaan ini, dari publikasi ini yang saya ambil adalah terkait dengan konsepnya, jadi terkait dengan suatu konsep tertentu. Atau mungkin dari jurnal itu memiliki kontribusi dalam hal kerangka teoritiknya, jadi kerangka teorinya yang bisa diambil ya. Atau dari jurnal itu hasil penelitiannya yang sangat menarik. Jadi yang diambil adalah hasil penelitiannya, maka tandai di situ hasil penelitiannya, terkait hasil penelitiannya. Lalu kutipannya tulis di situ ya. Jadi kalimatnya berbunyi apa dalam publikasi itu yang menarik untuk dikutip ya. Mungkin satu kalimat, bisa juga lebih dari satu kalimat ya. Nah, jadi dengan penyajian seperti ini, maka nanti memudahkan kita untuk membuat sebuah tulisan kajian literatur ya. Tabel ini cukup membantu kita ya dalam membuat sebuah tulisan ya. Jadi kalau kita tidak mengelolanya seperti ini, biasanya kita akan kesulitan ya. Jadi nanti kita kelompokkan. Jadi misalnya nanti ada literatur yang menunjang tentang konsep-konsep ya. Ada literatur yang khusus untuk kita gunakan dalam membangun teori ya, kontribusinya. Jadi nanti melalui tabel ini kita bisa melihat ringkasannya ya, seberapa banyak jurnal yang telah kita baca ya, dan mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa ternyata yang sudah kita baca itu. Kemudian kita juga bisa melihat variasi dari penerbit mana saja, dari jurnal mana saja. Lalu kita juga bisa mengetahui dengan mudah, oh ternyata saya sudah mengumpulkan sekian jurnal terkait dengan konsep ini. Jadi saya sudah mengumpulkan sekian jurnal yang mendukung teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan ya. Terus kita juga bisa melihat, oh ternyata sudah sekian jurnal yang saya baca itu yang hasil penelitiannya atau temuannya itu mendukung untuk penelitian saya ya. Nah, maka nanti memudahkan kita dalam menulis ya. Nah, kemudian di kolom yang paling kanan itu kan kita sudah menulis kutipan asli, jadi kalimat asli, mungkin satu kalimat, mungkin beberapa kalimat, atau mungkin hanya potongan kalimat ya. Jadi kita tulis persis seperti itu kalimatnya. Kalau kita sudah memiliki tabel seperti ini, kita bisa dengan mudah melihat kecukupan literatur yang kita baca ya. Jadi semakin banyak semakin bagus ya. Jadi kalau ternyata masih hanya beberapa, kurang dari 5, itu masih kurang ya. Jadi semakin banyak semakin bagus ya. Jadi saya menyarankan para pembelajar menggunakan tabel seperti ini untuk mengelola hasil peninjauan literaturnya. Tulisan tentang tinjauan literatur ya, baik itu terkait dengan konsep, terkait dengan teori, maupun terkait dengan temuan hasil riset terdahulu, itu sebaiknya ditulis secara ringkas, kemudian dihubungkan bersama. Lalu yang ketiga adalah disajikan secara urut ya. Secara urut itu bisa dari umum ke khusus, kemudian dari teoritik ke empirik, lalu dari yang terlama sampai yang terbaru ya, sampai publikasi yang terbaru.
Nah, yang pertama tadi adalah kita menulisnya secara ringkas. Jadi di bab 2 tidak bagus kalau kemudian kita menuliskan semua apa yang tadi kita baca di jurnal itu begitu saja. Menurut si A, motivasi adalah bla 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 bla. Menurut si B, motivasi adalah bla bla bla. Menurut si C, motivasi adalah bla bla bla. Sampai ke Z. Menurut Z, motivasi adalah bla bla bla. Sudah, titik. Nah, kalau kita menulisnya seperti ini, maka ini tidak baik. Ya. Jadi, yang baik adalah dari apa yang kita baca itu ringkasnya apa. Jadi kalau ditulis secara ringkas seperti apa? Jadi kalau misalnya dari 10 yang kita baca itu hampir semuanya mengarah pada hal yang sama, ya, tidak ada pertentangan satu sama lain, mungkin bisa diringkas. Ya. Hampir semua definisi tentang motivasi yang dikemukakan oleh para ahli itu merujuk pada hal yang sama, yaitu bla 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 bla. Nanti dalam kurung bisa sumbernya dari A, B, C, D. Jadi diringkas dalam sebuah kalimat atau paragraf yang pendek, ya. Yang itu adalah merupakan hasil membaca. Tapi kalau misalnya dalam beberapa literatur yang kita baca itu satu sama lain terlihat ada hal yang berbeda, bahkan misalnya adalah saling bertentangan, mungkin cara menulisnya juga bisa secara ringkas, ya. Menurut A, motivasi adalah bla bla bla. Ya. Sedangkan menurut B, bla bla bla. Misalnya begitu. Atau lebih ringkas lagi, ya. Dari berbagai literatur yang telah dibaca atau yang berhasil ditelusuri, ya, ternyata bisa dikelompokkan menjadi dua pemahaman yang berbeda satu sama lain, ya. Jadi golongan yang pertama adalah golongan yang memandang bahwa motivasi adalah lebih menekankan pada bla 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 bla. Sementara golongan yang kedua adalah golongan yang melihat motivasi sebagai bla bla bla. Misalnya begitu, ya. Jadi cara menulisnya adalah ringkas. Jadi 10 atau 20 literatur yang kita baca itu bagaimana disajikan secara ringkas. Urutannya biasanya adalah yang pertama adalah bicara tentang konsep dan teori, ya. Jadi landasan konseptual dan teoritiknya, ya. Lalu setelah itu biasanya adalah tinjauan hasil penelitian terdahulu. Lalu sub berikutnya biasanya adalah kerangka pikir, ya. Nah, setelah itu jadi baru kemudian peneliti itu bisa membangun sebuah hipotesis, ya. Selamat belajar, selamat mempraktikkan bagaimana meninjau literatur untuk penelitian kita. Salam sukses sejati.